Bahwa di sini mata kuliah kita ya, ilmu dakwah ini akan kita mulai dari pengertiannya dulu, terus kemudian apa itu tadi, ruang lingkupnya yang kita pelajari, terus aksiologi dalam mempelajari ilmu dakwah ya. Sore hari ini menyampaikan itu dulu. Nah, sedangkan selanjutnya untuk tatap muka, bukan tatap muka ya, tatap jaring ya, tatap online ya. Yang selanjutnya nanti ada yang terkait dengan ilmu dakwah yang akan kita bahas ya. Misalnya apa? Misalnya bagaimana ilmu dakwah pada apa namanya? Pada sebelum menjadi ilmu dakwah. Maksudnya apa itu? Ya, maksudnya sebenarnya ilmu dakwah ini kan merupakan perkembangan ya. Semua ilmu itu merupakan ilmu yang di situ ada startnya itu ya. Kalau dalam bahasa olahraga star ya. Startnya kapan menjadi suatu sains, terus kapan sebelum menjadi sains kan gitu. Nah itu dimulai dari situ. Kemudian nanti yang akan kita bahas selanjutnya ada tentang dasar-dasar hukum berdakwah, terus kemudian juga ada elemen-elemen atau komponen-komponen atau unsur-unsur dakwah ya. Itu di situ. Kemudian juga akan dibahas apa perbedaan antara dakwah, antara tabligh, antara amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya ya. Juga akan dibahas tentang karakter dai ya. Ini sangat penting karena apa? Karena jangan semua orang, atau tidak seharusnya tidak semua orang itu menjadi dai dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas memang semua muslim adalah dai, tapi dai dalam arti sempit yang bisa mempengaruhi massa, yang bisa menyampaikan materi agama Islam, itu seharusnya tidak semuanya yang secara umum. Kenapa? Karena ada karakteristik dai, artinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang dai ya. Jadi seorang dai itu, makanya ketika Anda nanti sudah kuliah ilmu dakwah, ada yang kemudian spiritnya sangat tinggi ya, ingin banget, wah aku ingin menjadi dai, ada ya. Dan saya harapkan semua seperti itu. Karena apa? Anda kuliah di sini ataupun tidak kuliah di sini, kalau menurut pengertian ilmu dakwah nanti ya, di sana ada saya terangkan, ini hanya pendahuluan dulu, bahwa setiap muslim adalah dai ya, dan daiyah kalau perempuan. Karena apa? Karena sesuai dengan ajaran Islam, balighu ani walau ayah. Ini pendahuluan saja, nanti keterangan lebih lanjut yang lebih detail saya sampaikan di pertemuan mendatang ya. Atau nanti sehabis ini kalau sampai ke situ ya. Tapi kalau tidak ya, kita ini pertemuan pertama dari pendahuluan dulu ya. Itu. Terus kemudian setelah kita bahas karakteristik dai ya, atau akhlak dai ya kalau dalam bahasa Islamnya, itu ada yang kemudian merasa, wah kalau begitu saya nggak mampu, nggak sanggup menjadi dai. Ternyata dai itu harus sabar ya, harus istiqomah, harus ikhlas dan sebagainya. Saya nggak mampu. Itu ada yang seperti itu namanya pesimis ya, belum melakukan sudah seperti itu. Padahal kita walaupun tidak menjadi dai secara umum, secara luas pada masyarakat, itu toh kita tetap dai. Kalau saya memahami balighu ani walau ayah ya. Jadi saya harap semuanya dai. Nah, kan dai tidak harus di panggung ya. Dai juga tidak harus berceramah. Dai itu bisa menulis, bisa berpuisi ya. Semua nanti ada yang selanjutnya, makanya di bahasan mata kuliah kita akan saya sampaikan juga berbagai macam metode dakwah ya.
metode itu cara berdakwah, bukan metodologi. Kalau metodologi berbeda lagi. Kalau metodologi berarti ilmu dakwahnya, yaitu yang saya sampaikan di mata kuliah ini. Tapi metode bagian dari metodologi dakwah, ya, paham ya bedanya. Kalau metodologi dakwah berarti semuanya yang terkait dengan ilmu dakwah. Tetapi kalau metode dakwah itu bagian dari metodologi dakwah, ya. Saya lanjutkan. Itu yang antara lain yang akan kita kaji, ya. Tetapi karena ini 3 SKS dan ini adalah mata kuliah ilmu dakwah tok, ya, bukan ilmu metode dakwah atau metodologi dakwah yang disampaikan sebagai metodenya secara khusus, maka ya sampai situ, hanya terbatas garis besarnya. Nah, kalau ilmu metode dakwahnya secara luas itu, kalau saya dulu kuliah S1 di YIN Wali Songo itu ada mata kuliahnya sendiri, namanya mata kuliah metodologi dakwah. Itu khusus yang di situ memang pure disampaikan tentang metode berdakwah dari zamannya Rasulullah sampai kemudian metode-metode yang paling mutakhir atau metode yang paling update itu, ya. Secara luas dibahas semua satu persatu, rinci, kelemahannya apa, terus kelebihannya apa, terus solusinya bagaimana, itu ya. Tapi kalau ilmu dakwah itu masih secara umum, hanya menyampaikan apa itu metode ceramah, apa itu metode diskusi dan sebagainya, hanya secara umum sedikit, ya, hanya disampaikan definisinya saja nanti, ya, saya sampaikan gitu. Kalau detailnya itu namanya mata kuliah metodologi dakwah. Itu yang akan kita bahas dalam 1 semester di mata kuliah ilmu dakwah, ya. Terus kemudian selanjutnya saya mau menyampaikan sebagai motivasi awal, ya, bagi mahasiswa. Ini kan mahasiswa semester 1, ya. Biasanya saya kalau mengampu mata kuliah mata kuliah di semester 1 itu selalu tidak lupa menyampaikan ini, ya. Tapi kalau di kelas itu asik, ya, karena kita kan ketemu langsung, ya, bisa berkomunikasi langsung sehingga penyampaiannya ini betul-betul menjadi motivator, ya, sehingga menjadi motivasi yang positif sehingga mahasiswa itu semangat banget, ya, seneng banget gitu, ya. Tapi kalau ini online saya nggak tahu itu ekspresi wajah Anda itu seperti apa, saya nggak melihat. Yang jelas di sini hanya ditulis hadir Bu, kan gitu, ya, hadir Bu, ya iyalah hadir, ya. Presensinya di sini saja di kolom komentar, hadir gitu, ya. Dan nanti di WA juga yang kalau yang izin di WA aja, jangan di sini, ya. Nah itu, dan di sini baru terlihat 4 orang nih, yang lainnya kemana ini, ya. Jadi jangan Facebook butuh orang ngerti yang orang mangkat, yang ngerti keton tuh, ya. Ada yang sedang menonton 4 orang, ya, ada namanya ini itu, ya. Makanya tadi ada yang tanya, Bu, presensinya bagaimana? Saya tahu presensinya itu di situ tuh kelihatan, ya. Nah, oke, saya lanjutkan, ya. Jadi untuk motivasi mahasiswa semester 1 sebenarnya tadi saya sudah sampaikan di semester 3 juga, tapi terutama di semester 1 ini. Tolong, ya. Ketika Anda niat kuliah, ingat ini, ketika Anda sudah berniat kuliah, niatkan dengan kuat, ya. Aja daledel. Itu saya memakai bahasa kiai saya dulu di pesantren, ya, almarhum Kiai Haji Mustaqim Husnan, ya, bin Husnan, ya, bin Kiai Haji Husnan, itu pondok pesantren Uswatun Hasanah Semarang, ya. Itu saya nyantri di sana, saya ingat beliau sampai sekarang saya pakai kata-kata beliau mengatakan bahwa santri kok ada ledel, ya, kurmangan turu neng pondok awake lemu sebab mangane akeh, kok nek wis mangan terus njur turu, ya. Akhirnya nek ngaji ngantuk, ora entuk apa-apa, terus
engko mulih meneh ilmune ilang ning dalan tek gitu. Jadi saya memakai itu adaledil. Kalau di Cilacap itu apa adaledil nggak tahu. Ya saya suka istilah itu dan saya teruskan sampai sekarang ya. Beliau sudah almarhum gitu ya, tapi saya memang pencinta guru, pencinta ulama, sehingga memang idola saya itu ya. Jadi sampai sekarang ya beliau masih hidup di hati saya ya, termasuk bahasanya, ajarannya begitu ya. Oke, itu hanya selingan saja ya. Kata kiai saya begitu. Jadi santri ki ojo ada ledel mangan turu tok. Lah, saya memakainya ini bukan hanya untuk kalangan santri, jadi juga untuk mahasiswa, untuk anak saya dan sebagainya. Jadi orang itu jangan ada ledel ya, tapi yang punya potensi ya, punya potensi. Jadi di situ gunakan waktu ya yang sebaik-baiknya, sehingga dalam bahasanya hadis itu menjadi anfa'un nas ya, anfa'un nas, menjadi orang yang semanfaat-manfaatnya orang di antara orang lain gitu ya. Nah, tidak harus menjadi tokoh sebenarnya ya, tidak harus menjadi lurah, RT atau bunyai atau kiai atau dan sebagainya, itu tidak. Yang penting manfaat untuk manusia, dan bahkan tidak hanya untuk manusia tapi juga untuk lingkungan, artinya itu hewan mungkin ya dan sebagainya, itu ya anfa'un nasnya di situ ya. Tetapi kenapa itu kemudian kita menjadi tokoh, itu lain lagi ya. Pertama adalah nasib, yang kedua nasab itu katanya ya. Terus yang ketiga ya mesti ikhtiar kan begitu. Tapi artinya bahwa anfa'un nas itu tidak harus menunggu menjadi tokoh dulu. Kemampuan kita apa, ilmu kita apa, kita manfaatkan, kita gunakan, yaitulah anfa'un nas kan gitu. Itu satu ya, motivasi pertama, jadilah manusia yang anfa'un nas ya. Nah, satu. Kedua, motivasi saya, ketika Anda sudah berniat mencari ilmu, ya niati memang Anda itu kuliah sampai akhir, sampai wisuda, sampai selesai, sampai skripsi. Kenapa? Innama a'malu binniyah. Ketika Anda berniat kuliah, kok ada ledel, ini saya bahasa kiai saya lagi, setengah-setengah ya. Lah, aku kuliah melu-melu batire ya akhirnya nek batire ora kuliah, mandek kuliah sampai melu mandek ya. Atau yang perempuan-perempuan ini, terutama yang cantik-cantik, yang tidak cantik apa ya maaf yang tidak cantik itu, kata kiaiku lagi itu ya Pak almarhum Kiai Mustaqim sering nih, lha mondok kon niate ngenteni lamaran wong, ya nek ana sing lamar njur mulai ora sida mondok gitu. Nah, ini saya pakai juga untuk mahasiswa. Jangan sekali-kali Anda mencari ilmu ya, kuliah, terus kemudian karena Anda itu tidak cantik gitu, menurut persepsi Anda. Kalau menurut persepsi saya, semua manusia itu cantik. Nah, argumentasinya apa Bu Tuti? Begini, saya itu pertama sangat menghargai ciptaan Allah ya. Allah itu subhanallah ya, terutama adalah yang terkait dengan manusia. Kenapa? Ya saya meyakini bahwa ajaran Islam itu benar, dan di sana dikatakan kan bahwa makhluk yang paling sempurna di surat At-Tin, Anda kan hafal semua ya, wattini wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini yang saya pakai ini. Ketika manusia sudah diciptakan oleh Allah menjadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Allah sudah mengatakan, berikrar di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat suci, di dalam firman-Nya, kalau beliau atau Allah ini adalah sudah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Masa kita masih merasa tidak cantik ya? Masa kita masih merasa buruk? Jangan, itu tidak menghargai ciptaan Allah namanya ya. Seperti saya ya, soalnya Bu Tuti kan rayu ya, biasa baik gitu ya. Tapi kenapa Bu Tuti itu pede banget ya, merasa cantik. Tapi merasa cantiknya bukan takabur, beda lagi ya, tipis banget antara bersyukur dengan takabur menurut saya ya.
kalau bersyukur itu merasa cantik karena mensyukuri nikmat Allah, kemudian merawat kecantikan itu dan menggunakannya untuk hal-hal positif. Tetapi kalau takabur itu untuk pamer ya, untuk merasa sok cantik, merasa paling cantik sehingga menghina yang tidak cantik dan lain-lain. Dan bisa juga itu akan menjerumuskan kepada sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang tidak baik, kan gitu. Nah, itu. Terus kemudian korelasinya dengan ini saya contohkan. Ketika saya merasa cantik kemudian saya merawat diri, itu akan terlihat juga dalam pandangan orang lain juga seperti itu ya. Orang yang merasa cantik kemudian merawat diri, orang yang memandang juga akan melihat atau menilai, ih cantik ya gitu ya. Tapi jangan sombong, jangan GR. Artinya kita hanya mensyukuri saja ya. Tapi kalau kita sudah minder, wah aku nggak cantik lah, aku jelek, yang dilelah orang lain juga melihatnya Anda itu jelek. Nah, ini yang saya korelasikan tadi dengan niat kuliah tadi. Merasa jelek, kemudian aku kuliah lah men ulih bojo sing menghargai ilmu, sing mementingkan ilmu, sing anu gelem karo sarjana kok. Dadi sarjanane niate men ulih bojo, karena ada juga laki-laki yang lebih memilih perempuan yang kurang cantik tetapi berpendidikan. Itu jangan, kok akhirnya apa? Yaitu sarjananya nggak harus dilamar wong, ora sida dadi sarjana, ora sida kuliah gitu ya, wis payu iki gitu. Itu kata-kata kiai saya ya. Mondok kon niate ngenteni lamaran, nek ana sing lamar ya mulih, ora sida mondok, itu katanya seperti itu ya. Termasuk Anda kuliah ya, eman-eman ya. Yang cantik pun Anda yang sudah cantik dan sudah merasa cantik kemudian kuliah ya, kok niate karena banyak yang lamar gitu ya, terus kemudian Anda terus milih salah satunya yang pokoknya yang terlah menurut Anda, menurut kriteria Anda, terus kemudian menikah, sangat disayangkan. Apalagi sing ora ayu mohon maaf ya, tapi itu orang ayu menurut Anda. Kalau menurut saya Bu Tuti, semua manusia itu cantik. Kalau nggak percaya, nanti habis ini ya, habis live kuliah, Anda coba ke belakang rumah ya. Kalau Anda yang punya ayam atau punya apa ya, kambing, coba deh Anda selfie ya, bawa HP begini ya, foto cekrek ya sama kambingnya atau sama ayamnya. Coba Anda bandingkan sama Anda sama dia, itu cantikan mana ya. Lah pasti cantik Anda. Nah itu berarti kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu nggak salah dan itu betul itu. Jadi manusia itu semua cantik. Soalnya apa? Secantik-cantiknya ayam lakune ya kayak ya, sikil dua terus madepe mengarap gitu ya, berangkang. Nah secantik-cantiknya burung ya begitu ya kan. Tapi kalau manusia betul-betul tegap ya, terus kemudian ini apalagi otaknya ya memiliki kelebihan ya kan. Bahkan anak saya kemarin sore itu yang perempuan ya, yang masih kecil, pengen dibelikan apa itu namanya, apa itu ikan ya, ikan hias. Terus kemudian ikan hiasnya mati, terus dia ngomong kayak gini, oh iya ya, wong hewan itu kan nggak ngerti ya, kalau makan itu sembarangan, dikasih makan banyak dimakan terus akhirnya mati lah. Itu berarti kan ada kecantikan intelijensi juga ya. Jadi artinya yang saya sampaikan ini kepada Anda adalah untuk motivasi sebagai mahasiswa awal kuliah. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Nah ini Pak Junaidi berkomentar nih, maaf Nyai, saya berhenti di tengah jalan. Belum ya, Anda belum berhenti di tengah jalan, masih boleh meneruskan ya, konsultasi saja ke Budekan atau Buka Prodi ya, ke kampus lagi ya, boleh ya. Itu kemarin dianggap cuti gitu aja ya. Mungkin kan nanti mungkin ada pertimbangan itu ya. Tapi kalau mau
meneruskan ya, konsultasi dulu bagaimana kan gitu ya. Ya selanjutnya saya sampaikan, nah kalau Pak Suminidi ini berhentinya beda memang ya, bukan yang saya sampaikan tadi ya, tapi tidak saya bahas di sini. Yang selanjutnya ya, jadi yang selanjutnya bahwa tadi ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tadi saya baru menyampaikan kalau saya kaitkan dengan makhluk Allah lain yang berupa binatang. Terus sekarang yang berupa jin. Kalau yang berupa jin ini malah lebih ngeri lagi ya. Anda belum pernah melihat jin kayak apa kan? Ya, tapi cuma nonton di film ya. Ada film Nyai Roro Kidul, film Genderuwo. Mbok jin kayak gitu, nggak cantik ya. Ya cantik ya kalau lagi berubah rupa menjadi perempuan cantik, tapi aslinya kan medeni ya, mengerikan. Makanya lebih cantik manusia dari jin ya. Nah kalau malaikat seperti apa? Malaikat juga seperti itu menurut saya, walaupun saya belum pernah melihat malaikat ya, walaupun saya juga pernah ketika saya sakit keras pada waktu saya kelas 6 SD, saya didatangi makhluk. Itu betul, saya nggak bohong ya, saya naudzubillah, insyaallah saya bukan termasuk orang yang suka bohong. Jadi ada makhluk besar sekali dari lantai ini ya, besarnya dari lantai yang saya pijak ini sampai ke langit besarnya, tingginya ya, semua hitam dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Tapi hitamnya itu kayak orang pakai jubah, terus yang ini hitamnya bukan rambut tapi kayak orang pakai jas, yang kalau jas atau jaketnya itu ada ininya apa, kerudung apa itu namanya, yang laki-laki itu loh, yang kayak gini, mantel kayak model kayak gitu. Nah itu dari ujung kepala sampai ujung kaki hitam semua, cuma matanya saja yang kalau putih-putih kita itu putih, di sini lah makhluk itu merah, terus kukunya pun hitam panjang. Terus tiba-tiba datang ke saya bilang begini, menjulurkan tangannya ke arah leher saya, terus mengatakan, tapi katanya bukan verbal ya, bukan ini. Jadi saya itu ternyata menyimpulkan sekarang loh, dulu sih saya kelas 6 SD nggak mikir apa-apa, menyimpulkan kalau makhluk gaib itu komunikasinya saling mengerti aja, mungkin antar batin atau gimana ya. Waktu itu dia itu ngomong ke saya tapi bukan pakai verbal, itu saya paham saja di hati dengan menjulurkan tangannya begini ke arah leher saya. Dia ngomong kayak gini, aku Israel diperintah oleh Allah suruh mencabut nyawamu gitu. Waktu itu saya sakit keras luar biasa ya, jadi makhluk yang tadi itu komunikasinya begitu melalui batin, katanya mau mencabut nyawa saya. Waktu itu saya bilang ya monggo silahkan, saya ridho kalau itu memang kehendak Allah ya. Tiba-tiba malah hilang sampai nggak ketemu lagi itu ya, malah hilang sampai sekarang. Saya cuma bilang gini, kalau Allah memang menghendaki saya mau pamit pada ibu saya bilang gitu ke malaikat. Jawabannya kalau dia itu ngakunya malaikat Israel yang mencabut nyawa itu. Nah tapi sampai sekarang saya juga nggak tahu itu malaikat beneran atau jin. Ini yang saya kaitkan dengan bahwa kita itu adalah makhluk yang ahsani takwim. Saya pernah melihat makhluk yang semacam itu ya. Jadi sampai sekarang alhamdulillah saya masih hidup, masih diberi umur panjang, dan saya tidak tahu itu makhluk jin atau malaikat. Yang jelas saya ingin mengatakan bahwa kita memang makhluk yang sempurna sesuai dengan surat At-Tin ya, karena saya pernah melihat makhluk gaib yang seperti itu ya, nyata ya, bukan hanya di film begitu ya. Walaupun di situ ternyata setelah saya sudah dewasa seperti ini, menurut ayah saya itu jin atau setan ya, atau iblis, bukan malaikat Israel. Logika ayah saya begini, kalau itu Israel pasti nggak akan balik, kamu tidak umur panjang sampai sekarang begitu, karena kata ilmu yang dipelajari oleh ayah saya, agama yang dipelajari oleh ayah saya, ilmu agama ayah saya itu mengatakan Israel orang bakal balik ngerus diperintah kon mateni wong gitu katanya. Jadi memang saya juga punya logika, maksudnya alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, bukan takabur ya, bisa berpikir dengan bagus, logikanya bagus menurut saya ya, karena saya bersyukur
itu juga menurun dari ayah saya, sehingga saya juga kemudian saya berpendapat oh iya itu mungkin iblis ya, jin yang menggoda saya karena saya waktu itu sakit keras sehingga digoda mau suruh mati, percaya apa enggak. Tapi ketika saya menyebut nama Allah mungkin jin itu takut sehingga pergi ya, hilang lagi sampai sekarang gitu ya. Nah kalau ketemu lagi malah saya tanya kamu jin apa malaikat sih tapi nggak tahu ya, yang namanya dialog dengan makhluk gaib ternyata bukan kita rencanakan ya, cuma sebatas itu tok ya, tidak berpikir panjang barangkali, cuma segitu. Itu hanya pendahuluan. Oke, saya teruskan ya, bahwa motivasi kuliah itu seperti itu. Terus kemudian kita harus kuat ya. Ibarat kekuatan ini saya gambarkan seperti orang naik tangga atau seperti orang naik gunung ya, orang kuliah atau orang apapun yang sedang meraih cita-cita, bahkan tidak meraih cita-cita pun dalam hidup. Menurut saya falsafahnya seperti ini, menurut saya ya, falsafahnya seperti orang mau sedang naik gunung atau sedang melakukan perjalanan jauh. Saya contohkan ya, ketika kita naik gunung atau memanjat tebing, itu bisa jadi di kanan kiri kita ada jurang, bisa itu berhenti ya. Kalau orang naik gunung atau sedang melakukan perjalanan kok melihat ada jurang saja, lah sudahlah saya takut, saya berhenti, ya nggak akan sampai ke puncaknya. Atau kepleset sedikit, lah mulai aku wedi pleset, orang meneruskan perjalanan lagi, ya udah berhenti. Nah kuliah juga seperti itu. Kuliah nanti ada kerikil ada kepleset kerikilnya apa, mungkin mau bayar belum punya duit ya, terus kemudian keplesetnya apa, mungkin nilainya jelek ya, atau kemudian kerikil tajamnya apa. Jangan sampai berhenti di tengah jalan ya. Terus sampai selesai, itu niat kita seperti itu. Karena innama a'malu binniyah, ketika kita sudah niat kuliah, kita hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya terus tetap berjalan meskipun mlakune alon-alon. Ibarat orang melaku kok anak kerikil nangarpe ya alon disit menora jatuh ya. Kuliah kok belum bisa bayar, ke konsultasi pada bagian keuangan atau pada saya juga boleh gitu ya. Jadi orang langsung macet cebret mandek, nah itu yang tidak berhasil nantinya. Oke, motivasinya cukup segitu ya, karena ini semester 1 jadi saya motivasi dulu ya. Sekarang pengertian ilmu dakwah ya. Sebelum kita menyampaikan tentang pengertian ilmu dakwah, kita terlebih dahulu kita bahas pengertian knowledge. Jadi kalau ilmu itu science dalam bahasa Inggrisnya, kalau pengetahuan dalam bahasa Inggrisnya adalah knowledge ya. Sehingga di sini bahwa pengertian knowledge dengan science bedanya di mana ya. Kalau knowledge ini adalah pengetahuan biasa, artinya yang tidak harus memenuhi syarat-syarat sebagai sains atau syarat-syarat ilmiah. Nah, contoh kopi ya, soalnya yang lagi ngetren ngopi ya, ngopi, bikin kopi atau tahu tentang kopi itu masuknya pada knowledge, pengetahuan, tok titik ya, pengetahuan biasa. Kalau kita pahami hanya mengerti saja atau hanya tahu. Tapi kalau pengertian kopi, ini loh kopi ya, ini kopi gitu ya. Nah, itu knowledge namanya, sekedar tahu itu kopi gitu ya, knowledge, pengetahuan biasa. Tapi kalau sudah sampai apa yang terkandung di dalam kopi ya, zatnya seperti apa, terus kemudian ilmiah ya, paham ya? Kalau sekedar tahu bahwa ini kopi, itu masuknya knowledge atau pengetahuan biasa. Tapi kalau sampai tahu atau mempelajari bahwa kopi itu mengandung zat apa, efeknya bagaimana, fungsinya untuk apa, itu sudah science ya, ilmu pengetahuan ilmiah. Paham ya? Jadi knowledge itu ilmu pengetahuan biasa, bukan ilmu pengetahuan, ilmu apa? Bukan ilmu, pengetahuan ya, yang tepatnya secara bahasa knowledge ya, pengetahuan biasa.
ngerti gitu, tok wis lah ya. Tapi kalau sudah sains itu adalah pengetahuan ilmiah yang sudah harus memiliki syarat-syarat ilmiah tertentu. Nah, ini perbedaan antara pengertian knowledge dan science. Ya, makanya di sini ilmu dakwah juga nanti akan disampaikan mengapa menjadi ilmu dakwah sebelum menjadi ilmu, ya. Itu. Makanya di sini science atau ilmu pengetahuan juga memiliki kriteria-kriteria tertentu atau syarat-syarat tertentu. Antara lain, satu, sains itu memiliki metode atau sains itu bersifat metodologis ya. Jadi suatu ilmu pengetahuan ilmiah harus memiliki metode atau metodologis. Artinya itu bersifat metodologis. Artinya tidak serta-merta itu dikatakan sains, tapi harus ada metodenya. Metode ilmu itu apa gitu ya. Seperti misalnya metode dakwah. Nah, kenapa ilmu dakwah menjadi sebuah sains? Ya karena sudah memiliki metode. Metode dakwah itu bagaimana itu misalnya ya. Yang kedua, syarat ilmiah sebagai sains adalah objektif. Objektif itu seperti apa? Objektif itu adalah bahwa ilmu pengetahuan ilmiah itu harus memiliki objek tertentu. Satu ya, harus memiliki objek tertentu. Misalnya apa? Ilmu dakwah. Ilmu dakwah itu harus jelas objeknya apa, objek ilmu dakwah itu apa. Dan itu berbeda ya. Jadi antara ilmu dakwah dan dakwah itu sendiri berbeda. Ilmu dakwah itu yang terkait dengan ilmunya ya, sainsnya. Tetapi kalau dakwah itu terkait dengan praktisnya, prakteknya. Nah, nanti berbeda. Ada ilmu dakwah, ilmu yang terkait dengan sains dakwah. Ada juga yang dikatakan sebagai ilmu berdakwah, yaitu ilmu yang ya. Jadi ilmu dakwah itu memiliki objek. Terus kemudian yang selanjutnya adalah bersifat objektif. Objektif itu seperti apa? Objektif itu menyampaikan hal yang sebenarnya, bukan hal yang seharusnya. Paham ya sampai sini? Hal yang sebenarnya, artinya faktanya seperti apa? Itulah yang dikatakan objektif, ya. Ilmiah objektif, ya. Kalau memang A katakan A, kalau B katakan B, itu namanya objektif ya. Tidak boleh ilmu itu menyampaikan yang seharusnya. Artinya apa? Ini jane A, tapi genah kone dosennya kon ngomong B terus ngomong B, itu namanya tidak objektif. Nah, itu adalah pengetahuan ilmiah ya atau sains juga harus bersifat sistematis. Sistematis itu artinya apa? Artinya adalah memiliki sistem tertentu atau mengikuti sistem tertentu. Ini ciri sains yang ketiga ya. Jadi ada sistemnya, ada rangkaian berpikirnya, tidak ngawur ya. Tiba-tiba mengatakan sesuatu itu ya. Itu syarat yang ketiga, sistematis. Jadi sistemnya harus jelas, harus runtut. Misalnya suatu ilmu itu A sampai Z harus ada saling menyambung seperti rantai yang tidak boleh putus seperti ini terus ya. Kalau putus sistem atau tidak memiliki sistem, tidak sistematis, yaitu belum memenuhi kriteria sebagai sains atau ilmu pengetahuan ilmiah. Yang keempat, syarat suatu knowledge, suatu pengetahuan bisa masuk ke dalam kategori ilmu atau sains adalah harus bersifat rasional. Kalau dalam bahasa orang awamnya masuk akal ya. Tetapi kalau dalam bahasa ilmiah rasional yang keempat yaitu bersifat rasional, bisa logis ya. Logis itu pun kalau dalam ilmu pengetahuan ilmiah sebenarnya ada logis supranatural ya, logis secara natural, itu nanti ada penjelasannya ke sana ya di selanjutnya. Nah, itu sekarang itu dulu bahwa
ilmu dakwah sebelum menjadi sains atau pengetahuan apapun, knowledge sebelum menjadi sains harus memiliki 4 syarat tersebut, yaitu metodologis, objektif ya, sistematis dan rasional. Yang kelima adalah universal. Universal itu apa? Bersifat umum. Jadi suatu ilmu pengetahuan itu harus bisa dikaji oleh kalangan secara luas, secara umum, dan juga ilmu pengetahuan itu diakui kebenarannya secara luas, secara umum. Itu yang bisa dipahami di berbagai tempat, ya, bisa dipahami atau dimengerti dalam waktu kapanpun. Itu yang dimaksudkan dengan universal, bisa diterima oleh semua kalangan, tidak hanya oleh komunitas tertentu. Misalnya apa? Islam ya. Islam itu universal karena apa? Semua itu mengakui kebenaran dan keilmiahan Al-Qur'an, ya. Pakar ilmu pengetahuan ya, para ilmuwan itu sangat mengakui Al-Qur'an ya, kebenaran Al-Qur'an. Makanya di situ Al-Qur'an adalah bersifat universal ya, umum. Jadi semua, walaupun itu non muslim, sebenarnya kalau mereka itu tidak terkait dengan hidayah secara logika, secara akal, semua itu mengakui kebenaran Islam. Itu yang dimaksud dengan universal, itu ya. Itulah syarat-syarat ilmu pengetahuan ilmiah atau sains. Itu pengertian knowledge, ilmu atau sains. Nah, sekarang pengertian dakwah. Pengertian dakwah itu dari kata etimologinya atau bahasanya adalah dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan ya. Nah, itu perubahan kata dalam bahasa Arab yang sering disebut dengan ilmu gramatika, atau kalau dalam bahasa Arab gue apa ya, wasit apa itu namanya, nahwu dan sorof ya, itu kan ilmu nahwu sorof. Itu di sana ada perubahan kata da'a yad'u da'watan. Nah, dakwah itu sendiri diambil dari kata dakwatan itu tadi, yang di situ adalah isim masdar atau berbentuk kata benda ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau perbuatannya ya da'a itu menyeru ya, da'u sedang berdakwah gitu ya. Nah, terus kemudian kalau itu adalah ya mengajak orang lain atau sekelompok orang ya untuk memeluk agama Islam atau mengikuti ajaran Islam ya. Itu pengertian dakwah secara istilah ya, demi kebahagiaan atau demi mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Nah, itu jadi indikator dakwah itu ada yang mengajak dai-nya dan ada materinya, yaitu ajaran Islam atau agama Islam, dan ada yang diajak yaitu mad'unya. Makanya di sini dakwah adalah suatu kegiatan untuk mengajak seseorang atau orang lain atau sekelompok orang memeluk agama Islam atau melaksanakan ajaran Islam demi mencapai kebaikan. Itu pengertian dakwah ya. Sehingga kalau kita simpulkan, ilmu dakwah berarti ya suatu ilmu pengetahuan yang berisi tentang bagaimana cara mengajak orang atau untuk melaksanakan ajaran Islam demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya ulangi ya. Ilmu dakwah berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengajak orang lain atau sekelompok orang untuk memeluk agama Islam atau melaksanakan ajaran Islam demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu ilmu dakwah, pengertian ilmu
dakwah. Terus untuk yang selanjutnya, mengapa kita belajar ilmu dakwah ini? Ada beberapa tujuan. Pertama, yaitu dengan mempelajari ilmu dakwah ini, kita selaku umat muslim tentu saja untuk mengetahui bagaimana sebenarnya ilmu berdakwah, satu ya, atau ilmu dakwah, bukan ilmu berdakwah tok, ada dua ya, ada ilmu dakwah, ada ilmu berdakwah ya. Maksudnya dua pengertian ini berbeda ya, kalau ilmunya banyak sekali nanti cabang-cabangnya ya. Ini yang kedua adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang berbagai macam yang terkait dengan ilmu dakwah. Artinya seperti tadi, metodenya apa, objeknya apa, sistemnya bagaimana, terus dan seterusnya itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana cara untuk memahami ilmu dakwah. Artinya itu cara memahami ilmu dakwah itu atau cara berdakwah itu seperti apa, itu dijelaskan di situ, dan bagaimana cara menjadi dai ya, kemudian bagaimana cara berdakwah, bagaimana apa saja media dakwah, itu yang dimaksudkan ya. Terus yang keempat, untuk membantu mahasiswa Fakultas Dakwah terutama atau prodi KPI menentukan atau memilih metode yang sesuai dengan karakter maupun pilihan maupun keahlian kemampuan mahasiswa sebagai dai ya. Nanti bisa memilih, oh saya kok cocoknya menjadi penulis ya, dakwah melalui tulisan. Oh saya kok cocoknya menjadi sastrawan ya, berdakwah melalui sastrawan. Oh saya kok cocoknya menjadi presenter ya, dakwah melalui menjadi presenter. Itu ya contoh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk membekali mahasiswa atau calon dai menjadi dai yang profesional. Jadi tidak dai asbun, asal bunyi, atau omdo yang bisa merangkul masyarakat ya, dai yang berakhlakul karimah, dai yang istiqomah dan lain-lain. Jadi bukan dai yang asbun, yang tanpa ilmu, yang seenaknya kemudian malah memecah belah umat dan merusak Islam. Itu ya antara lain beberapa tujuan mengapa mempelajari ilmu dakwah ya, menjadi dai yang profesional, bukan dai yang seenaknya asbun, asal bunyi, atau omdo, omong doang tapi orang lakoni ya. Ada petunjuk-petunjuk nanti yang akan disampaikan dalam kuliah ilmu dakwah lah. Yang tujuan-tujuan yang selanjutnya ya juga bisa Anda cari di materi-materi atau referensi-referensi yang saya sampaikan, yang saya tulis dalam RPS yang saya sampaikan melalui WA. Jadi bukunya itu yang terutama buku panduan wajibnya untuk mata kuliah ini adalah karangan saya sendiri ya, buku yang berjudul Petunjuk Praktis Menjadi Dai Sukses Profesional ya. Sudah ada bukunya tapi kita belum tatap muka sehingga belum bisa diambil ya, tapi Anda bisa mengambil ke rumah saya atau ke kampus, insya Allah nanti saya kabari kapan untuk hanya sekedar mengambil buku. Nah tentu saja mengambil